Paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Ramania, kelas 3B Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma merupakan suatu model teori ilmu pengetahuan yang membantu merumuskan apa saja yang seharusnya dipelajari. Lalu apa itu paradigma konstruktivis? Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivis ini erat kaitannya dengan realitas. Kebenaran realitas sifatnya relatif atau sesuai konteks yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Menurut Littlejohn, istilah konstruktivisme ini dipakai untuk menjelaskan suatu teori yang menyatakan bahwa setiap individu menafsirkan sesuatu dan berperilaku menurut kategori konseptual dari pikirannya. Di dalam media terdapat istilah framing atau pembingkaian berita. Framing ini selalu ada di dalam praktik jurnalistik karena banyak sekali peristiwa kompleks sehingga membutuhkan analisis framing untuk menyeleksi isu agar mudah dipahami oleh khalayak. Ketika ada suatu peristiwa yang menarik untuk dijadikan sebuah berita, wartawan dan media mencari fakta data dari kejadian tersebut. Wartawan dan media tidak mungkin memberikan semua informasi yang mereka dapatkan sehingga membingkai berita tersebut dengan cara memilih fakta yang penting dan membuang fakta lain yang menurut mereka tidak penting sesuai dengan aspek tertentu yang ingin mereka tonjolkan. Karena setiap media memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, berita tersebut disajikan kepada khalayak melalui media massa cetak, elektronik, dan media online, serta kalimat, proporsi, headline yang menarik perhatian, serta didukung dengan data-data seperti gambar dan tabel. Kemudian, khalayak tidak hanya menerima langsung berita yang media tampilkan, mereka mengonstruksikan informasi yang mereka dapatkan berdasarkan pemahaman dan persepsinya masing-masing. Lalu, jika dikaitkan dengan tiga aspek yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, fakta dan data informasi itu disusun dari beberapa bahan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, perencanaan, sistematik, dan logis, serta dirumuskan dengan hipotesis agar menghasilkan informasi yang bernilai tinggi, akurat, jelas, dan terpercaya. Selain itu, khalayak juga harus lebih selektif ketika menerima informasi dari berbagai media sosial agar terhindar dari hoax. Nah, berikut merupakan contoh paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Seperti kejadian pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang yang jatuh di Pantai Tanjung Pakis, Karawang, Senin 29 Oktober 2018. Saat mendengar kabar tersebut, wartawan dari berbagai media mencari informasi mengenai peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Setelah informasi terkumpul, dipilihlah informasi penting yang ingin ditonjolkan dan layak untuk diberitakan sesuai dengan unsur berita yaitu 5W1H. Seperti penyebab jatuhnya pesawat, lokasi, waktu kejadian, jumlah korban, upaya pencarian korban, bagaimana kronologi jatuhnya pesawat, dan sebagainya. Setelah diberitakan di berbagai media massa dan diterima oleh khalayak, muncullah opini-opini mengenai berita tersebut. Selain itu, khalayak tidak hanya melihat, mendengar, dan membaca berita dari satu sumber saja, tetapi mereka mendapatkan informasi dari sumber lain untuk mendapatkan kebenaran dan informasi yang lengkap. Dikarenakan setiap media mempunyai sudut pandang berbeda pada suatu peristiwa yang sama.